datang di Ari Arjaya YouTube channel. Jadi, apa itu normalitas? Sesuai dengan thumbnail dari YouTube ini, hari ini kita akan membahas mengenai normalitas. Normalitas adalah salah satu uji prasyarat analisis yang digunakan untuk statistik parametrik. Jadi normalitas sendiri berasal dari kata normal yang menggambarkan sebaran data berbentuk kurva normal atau parabola. Ya, jadi ini adalah bentuk dari kurva distribusi normal atau kita bisa sebut sebagai bell curve. Nah, lalu apa saja jenis dari normalitas itu? Yang pertama, jenisnya ada Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada analisis Shapiro-Wilk, uji chi-square, dan uji Lilliefors. Jadi, apa perbedaan dari masing-masing uji normalitas tersebut? Ya, tentu saja ada perbedaannya. Untuk metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi, data ditransformasikan dalam bentuk data mentah kemudian diubah menjadi z-score. Kemudian, normalitas Lilliefors dapat digunakan pada sampel yang sedikit ataupun sampel yang banyak. Jadi cukup fleksibel. Kemudian berikutnya adalah jadi analisis data normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk sampel di bawah 100 dan Shapiro-Wilk untuk sampel di atas 100. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan uji chi-square? Untuk uji chi-square, itu digunakan pada data yang bersifat atau berbentuk nominal atau ordinal, dan juga jenis datanya adalah data yang berkelompok. Demikian. Nah, kemudian kita masuk pada asumsi. Jika nilai signifikansi tutil itu lebih kecil daripada alfa 0,05 atau taraf signifikansi, maka sebaran data tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika sig tutil itu lebih besar dibandingkan dengan alfa, maka data berdistribusi normal. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke SPSS-nya. Jadi saya menggunakan SPSS 26 Formac. Ya, ini masih loading. Nah, untuk analisis data normalitas ini, saya akan membuat data simulasi, ya. Jadi kita ke variabel view dulu. Jadi di sini akan kita isi dengan nama variabel misalnya, atau keterampilan berpikir kritis atau critical thinking mungkin bisa diketik di sini. Nah, kemudian saya akan mengganti desimalnya menjadi 0 karena di sini nilainya tidak ada desimalnya, dan saya akan mengubah jenis datanya menjadi scale, itu data interval atau data rasio. Sebenarnya perubahan jenis data ini tidak begitu penting karena tidak mempengaruhi hasil analisis SPSS secara signifikan. Nah, di sini saya akan mulai entry data satu persatu. Saya akan menggunakan mungkin sekitar N-nya sekitar 30. Jadi kita harus entry data satu persatu atau bisa copy paste dari data Excel. Ya, ini masih beberapa lagi, jadi harus di entry datanya.
Nah, kalau sudah, kita akan menuju ke Analyze, Descriptive Statistic, dan Explore. Ya, jadi jangan lupa cek di bagian option normality testnya. Jangan lupa untuk di checklist karena ini sangat penting. Nah, jika kurang jelas bisa di pause. Kemudian jangan lupa masukkan nilai critical thinking itu ke variable dependent. Nah, di sini kita akan next saja dan akan muncul outputnya. Nah, yang dibaca dari tes normalitas ini adalah dua jenis output. Di sini ada output dalam bentuk analisis uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini masing-masing hasil analisis data baik Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa ternyata data critical thinking skill mahasiswa itu sebarannya tidak normal. Nah, kita bisa lihat dalam histogram ini. Jadi datanya tidak terdistribusi secara normal. Atau kita bisa lihat di QQ plot. Jadi jika titik-titik ini mengikuti garis, maka bisa dipastikan data itu tersebar atau sebarannya adalah normal. Jadi kalau tidak mengikuti garis tersebut, maka sebaran data tidak normal. Nah, ini adalah salah satu uji prasyarat analisis untuk statistik parametrik. Ya, sekian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini.